Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Selama kita di Madinah, selain kita bisa berkunjung ke beberapa masjid yang telah saya sampaikan tadi, kita bisa juga mengunjungi satu tempat, di mana tempat itu namanya adalah Jabal Uhud yang berada di kota Madinah. Jabal Uhud adalah sebuah lingkungan di kota suci Madinah, di provinsi Madinah, tepatnya di sebelah barat Arab Saudi. Jabal Uhud pula memiliki sejarah dan keistimewaan, sehingga gunung yang kelak akan ada di surga. Gunung Uhud pula atau Jabal Uhud pula, di mana gunung yang mencintai Rasulullah, begitupun juga sebaliknya, Rasulullah sangat mencintai Jabal Uhud. Jabal Uhud bukan hanya sekedar gunung biasa atau bukit biasa pada umumnya, tetapi Jabal Uhud memiliki nilai sejarah bagi umat Islam. Tak seperti gunung atau bukit-bukit lainnya yang berada di kota Madinah, Jabal Uhud memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan Jabal Uhud adalah salah satu gunung yang dijanjikan kelak akan ada di surga. Jika kita hendak melihat gunung yang terdapat di surga, maka berziarahlah ke Gunung Uhud. Oleh karenanya, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan tersebut selama kita melaksanakan haji ataupun umroh, terutama ini bagi jemaah-jemaah umroh yang insya Allah akan berangkat ke sana. Selama kita berada di kota Madinah, sempatkanlah untuk berziarah ke Gunung Uhud atau ke Jabal Uhud itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Gunung Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jabal Uhud memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 1050 meter, yang lokasinya kira-kira sekitar 4,5 km dari sebelah kota utara Madinah yang berada di Arab Saudi, yang dimana panjangnya sekitar 7 km, terdiri dari bebatuan, granit, marmer merah, dan batu-batu mulia lainnya. Gunung Uhud atau Jabal Uhud yang menyimpan sejarah ini memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung-gunung lainnya. Karena itu nama Jabal Uhud diberikan yang berarti gunung yang menyendiri. Di lokasi ini juga terdapat makam syuhada yang berperang di Uhud. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Uhud. Di Bukit Uhud pula dahulu pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan gerombolan atau kelompok kaum musyrikin Mekah dengan jumlah yang tidak seimbang. Kaum musyrikin Mekah mereka menyerang dengan serdadu, dengan tentara, dengan pasukannya kurang lebih dari 3.000 orang. Nah, lalu bagaimana dengan nilai sejarah dari Jabal Uhud? Ada sebuah peta terpampang di sebuah dinding di areal ziarah tersebut atau di areal Jabal Uhud tersebut. Peta tersebut kurang lebih menceritakan alur pergerakan perang Uhud. Perang ini terjadi pada tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriah atau bertepatan dengan bulan Maret tahun 625 Masehi. Itu terkenal dengan nama Perang Uhud. Di dalam lembah yang berada di kaki Gunung Uhud pernah terjadi sebuah peperangan yang sangat dahsyat sekali antara kaum muslimin yang berasal dari Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin, kaum Quraisy yang berada di Mekah yang waktu itu menyerang ke Madinah. Soal jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut berperang sangat timpang atau tidak sebanding atau tidak sebanding atau tidak selawan karena kalah jumlah. Awalnya ada 1.000 orang,
Cuman tetapi ada sejumlah orang-orang munafik yang ikut perang tersebut mengundurkan diri dan kembali ke Madinah. Alhasil total pasukan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah hanya 700 orang. Sementara musuh terdiri dari 3.000 pasukan kaum musyrikin Quraisy. Terjadilah pertempuran yang sangat hebat, yang sangat sengit sekali. Dalam peperangan tersebut kaum muslimin sebenarnya telah mendapatkan kemenangan dan kaum musyrikin kalah sebetulnya. Namun ada pemanah yang berada di atas gunung Arimah tergoda melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin tersebut, dan akhirnya para pemanah ini meninggalkan posnya masing-masing. Mereka turun dari bukit hingga lupa pesan daripada Rasulullah SAW agar kiranya tidak meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali komandan Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah lainnya. Alhasil ketika dalam situasi dan kondisi seperti itu, melihat situasi Khalid bin Walid, yaitu siapa Khalid bin Walid? Komandan Quraisy saat itu. Beliau belum masuk Islam, masih memusuhi Islam, masih memusuhi Rasulullah SAW. Akhirnya memanfaatkan situasi dan kondisi, memanfaatkan keadaan bahwasanya pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam dan pasukan kaum muslim mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan. Perang ini menggugurkan 70 sahabat Rasulullah SAW, termasuk 7 pahlawan Uhud. Yang paling membuat Rasulullah SAW terpukul atas kejadian itu, yang membuat Rasulullah SAW sedih, adalah wafatnya, gugurnya sang paman yang membela, yang menjadi tamen bagi beliau. Siapakah pamannya itu? Adalah Sayyidina Hamzah bin Sayyid Abdul Muthalib. Secara ringkasnya itu terkait masalah sejarahnya. Insya Allah di kajian nanti berikutnya kita akan detail, akan sedetail mungkin. Lalu bagaimana keistimewaan Jabal Uhud? Nah, ada beberapa keutamaan atau keistimewaan Jabal Uhud. Jabal Uhud merupakan gunung yang ada di surga. Jika ingin melihat bukit yang ada di surga, maka berziarahlah ke Bukit Uhud, sebagaimana Nabi pernah bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang selanjutnya, keistimewaan dari Jabal Uhud, Rasulullah SAW sangat mencintai Jabal Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami, dan kami juga mencintainya. Itulah yang dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jabal Uhud pernah bergetar ketika Nabiullah Muhammad SAW berjalan di atasnya bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menghentakkan kakinya dan berkata, "Diamlah wahai engkau Uhud, di atasmu sekarang ada Rasulullah SAW," dan orang-orang selalu membenarkannya, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan 2 orang akan mati syahid, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan. Seketika gunung Uhud pun diam melihat ucapan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan betapa cintanya gunung Uhud kepada Nabi Muhammad SAW. Terbayang gunung saja girangnya, bahagianya bukan main ketika Rasulullah SAW menginjaknya. Bagaimana dengan kita umatnya? Bagaimana dengan kita manusia? Bukit aja seperti itu mencintainya Rasulullah SAW. Umumnya, biasanya setiap penyelenggara baik haji maupun umroh, baik travel ataupun apa itu namanya, suka mengadakan city tour untuk berziarah ke Jabal Uhud. Semoga
kita bisa menginjakan kaki di sana. Semoga kita bisa berziarah di sana. Semoga kita bisa berdoa di sana, bermunajat di sana, mengalap berkah atau mencari berkah dari gunung yang mencintai Rasulullah, yang Rasulullah cinta pada gunung tersebut, dan bukit atau gunung tersebut yang kelak seperti dijanjikan Rasulullah yang akan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita berada di Jabal Uhud, betapa kita merasakannya, bagaimana peperangan itu teramat sangat dahsyatnya, bagaimana keindahan yang akan nanti terjadi pada gunung Uhud ini kelak di surga seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Di sana kita banyak sekali mengambil pelajaran. Selama kita berziarah atau berkunjung ke Jabal Uhud, selain berdoa, selain membacakan sholawat, tahlil, dzikir dan juga tahmid, di sana juga banyak pelajaran untuk diri kita sendiri, mengambil hikmah dari atas apa yang kejadian ketika dahulu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Minimal kita sedikit berpikir ke masa lalu untuk masa depan kita sekarang ini. Dulu Rasulullah mengorbankan harta di situ. Bahkan di Uhud pula Rasulullah diisukan wafat. Bahkan di Rasulullah diisukan meninggal ketika terjadinya perang Uhud. Untuk siapa Rasulullah perang? Untuk umat. Untuk siapa Rasulullah meneteskan air mata? Untuk umat pula. Untuk siapa Rasulullah meneteskan darah? Untuk umat pula. Sampai-sampai badan Rasulullah SAW penuh dengan luka, terkapar sampai diisukan meninggal, sampai diisukan wafat, itu pun demi umat. Tujuannya apa demi umat? Agar syariat sampai sama umat, agar Islam sampai sama umat, agar tauhid sampai sama umat, agar Al-Quran sampai sama sama umat, agar sunnah sampai sama umat, agar umat selamat, agar umat tidak celaka. Yang Rasulullah pikirkan bukan diri dan keluarganya, tetapi umatnya yang kelak di mana setelah beliau wafat. Siapa umat itu? Kita yang ada sekarang. Nanti anak cucu kita, nanti penerus-penerus setelah anak cucu kita sampai kiamat. Itu hanya semata-mata membuktikan, pertama, Rasulullah perang hanyalah perintah. Rasulullah berperang hanyalah mempertahankan akidah. Rasulullah perang hanya mempertahankan agama, hanya mempertahankan tauhid, mempertahankan syariat, agar semuanya sampai kepada umat-umat setelah beliau wafat. Itu bukti sayangnya Rasulullah kepada kita, dan pelajaran ini bisa kita ambil selama kita berada di Jabal Uhud. Ketika Rasulullah cintanya, memperhatikannya sejauh itu terhadap kita, lalu bagaimana cinta kita terhadap Rasulullah? Lalu apa kebaikan kita terhadap Rasulullah? Lalu apa kebaikan kita terhadap agama, terhadap syariat yang telah beliau ajarkan, yang telah beliau sebarkan, yang sampai kepada kita, yang sampai kepada anak cucu kita, yang akan sampai kepada anak-anak cucu kita yang nanti regenerasinya ke depan. Itu semua bisa kita ambil, bisa kita renungkan, bisa kita pikirkan selama di sana. Jadi bahan muhasabah, jadi bahan renungan, jadi bahan evaluasi untuk diri kita semua. Hikmah ketika berziarah ke Jabal Uhud, bukan hanya kita mendapatkan berkah saja, tetapi mendapatkan banyak sekali hikmah yang akan didapat di sana jikalau kitanya ingin mendapatkan semua itu. Yang dimana setelah kita berziarah ke makam Uhud, ketika pulang ke tanah air, ketika pulang ke rumahnya masing-masing, ke daerah atau ke tempatnya masing-masing, kita bisa mengaplikasikan yang telah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahkan andai kata Jabal Uhud ini dijadikan gunung, Rasulullah pun menolaknya. Itu ada hadis dan dalil yang menjelaskan seperti itu. Oleh karenanya, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada kita semua, memanggil kita, melaksanakan agar kita semua bisa berangkat ke sana, bisa sampai ke Jabal Uhud, bisa berziarah di sana, bisa tahu keadaan fisik Jabal Uhud itu seperti bagaimana. Terutama kita mengalap berkah, hikmah apa yang telah terjadi ketika di zaman beliau atau di zaman Rasulullah SAW dulu. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Sekali lagi semoga Allah memanggil kita agar kiranya kita bisa berkunjung,
bisa berziarah, sampailah di makam Uhud yang penuh dengan syarat sejarah itu bagi kita umat muslimin.